Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik. Tidak ada yang punya problem? Senang semua hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kita hari ini seperti biasa melanjutkan materi kita tentang pelajaran matematika ya. Untuk ke depan ini tentunya kita tidak langsung melanjutkan ya. Pasti ada yang perlu Anda sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Coba kalau ada masalah, ada yang mau disampaikan dengan Pak, ada tidak kira-kira? Tidak ada. Berarti semuanya dalam keadaan bergembira. Ya. Yakin? Yakin. Nah, untuk berikutnya sebelum kita memulai pelajaran kita, ya kita seperti biasa menundukkan kepalanya sejenak untuk berdoa. Nah, untuk berdoa ini mungkin ada satu orang yang akan memimpinnya. Siapa? Randy ya? Bisa kan? Ya, dalam Marilah kawan-kawan, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. baik, terima kasih Randy ya. Sebelumnya Pak juga ngecek kehadiran dulu ya. Kira-kira yang tidak hadir, ada tidak? Ada apa? Siapa? Tidak. Dinda. Kemana Dindanya? Apa? Tidak ada kabar ya? Iya Pak. Sudah berapa hari? Baru hari ini. Berarti baru pelajaran 4 lah ya? Oke. Kalau itu mungkin anak-anak ya nanti bisa ditanya kabarnya, karena itu adalah sebagai temanmu kita harus peduli dengan teman sekelas, minimal teman sekelas dulu ya. Itu rasa sosial kita harus kita tanamkan ya dari sejak sekarang. Oke, untuk berikutnya sebelum kita memulai materi kita, coba kalian berdiri. Sudah? Oke. Sekarang kalau Pak bilang gajah, berarti kamu besar seperti ini ya, besar seperti ini. Kalau Pak bilang semut, kamu kecil, gini, kecil. Nah, langsung ngomong besar, kecil. Nah, ya besar, kecil. Oke, kalau Pak bilang gajah, ya. Oke, mulai bisa. Gajah besar, semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. Oke, sekarang kita balik. Kalau Pak bilang semut sebesar apa? Jawabnya sebesar apa? Kalau Pak bilang gajah kecil. Nah, sekecil apa? Oke, sekarang Pak bilang semut Sebesar apa? oh, masih ada yang kurang tadi. Ini salah, kebalik ya, kecil. Gajah Sekecil apa? semut Sebesar apa? gajah. Sekecil apa? Oke, sudah bisa kan? Sudah. Terima kasih nak, berarti Anda sudah fokus. Kita mulai pembelajaran. Oke, silakan duduk kembali. Oke nah ya, sebelum kita memulai pelajaran, bahwa hari ini kita akan memulainya dengan peluang suatu kejadian, jadi suatu peristiwa ya. Nah, suatu peristiwa ini artinya sebelum kita melaksanakannya pasti berpikir dulu ya, bagaimana
kita melakukannya. Nah, sekarang apa tujuan pertama? Tujuannya pertama, kamu dapat menentukan peluang. Ya. Yang kedua, apa nanti? Dapat mempraktekkan peluang. Bagaimana peluang itu? Ya. Yang ketiga, Anda dapat merumuskan peluang suatu peristiwa. Karena peristiwa nanti kan berbeda-beda ya. Nah, di sini Pak sampaikan juga nanti ya, dalam pembelajaran kita hari ini yang kita nilai ada dua nanti. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, paham ya? Nah, untuk berikutnya bagaimana kita penting atau tidak sih belajar peluang ini? Tidak, menurut kamu penting. Sepenting apa? Nah, seperti ini. Nah, kita di dalam kita matematika ini, orang mengatakan matematika ini ratu dan rajanya segala ilmu. Apakah benar? Benar tidak? Kira-kira. Apakah ada dalam dunia ini, dalam proses dunia kita tanpa matematika? Dagang matematika ya. Ilmu sosial matematika, menghitung jumlah masyarakat. Ilmu bisnis apalagi, berapa jumlah penduduk kita mau berbisnis. Termasuk sampai pada orang meninggal pun matematika. Apa contohnya? Waktu menggali kubur, reda kuburan, berguna matematika? Berguna. Cuma berbeda dalam menyebut. Kalau dia masih hidup, dia menjadi namanya, kalau tegak tinggi. Kalau dia sudah meninggal, misalnya jadi apa? Jadi apa? Panjang. Jadi penyebutnya kan yang berbeda. Tapi sebenarnya pada ukurannya sama. Bisa menggunakan senti dan meter. Nah, di sini ya, artinya penting belajar matematika ini. Apalagi kita sudah masuk pada peluang. Anda ini sudah peluang. Bagaimana peluang itu? Nah, sekarang Pak tanya, Anda dulu tamat SMP, orang itu kan tidak menujunya ke SMA semua, ke SMK ya. Ada yang ikut ke daftarnya ke SMK, ada yang daftarnya ke SMA, dan ada jalur prestasi ya, ada jalur tes. Nah, pada jalur tes ini, jalur prestasi, apakah mereka ini diterima semua? Tidak. Nah, kalau tidak, artinya apa itu? Kalau tidak terima semua itu artinya nasib atau peluang? Peluang, artinya kan peluang kamu ada, kesempatannya ada, tapi peluangnya ada atau tidak? Nah, ya dah. Paham nggak maksudnya begitu? Oke, nah sekarang ya kita sudah paham bagaimana menyatakan peluang itu nanti. Nah, misalnya dari data siswa SMP kamu ada 100, ya dah. Daftar ke sini 50, SMK 2 menerima misalnya 300 siswa, pendaftar 600. Semuanya peluangnya sama atau tidak? Tidak. Coba ada yang bisa menyebutkan sama atau tidak? Peluang kamu sama? Tidak ya, karena tidak lulus semuanya. Iya, berarti ada yang terseleksi. Tuh, ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita membentuk kelompok. Tadi sudah Anda kumpulkan sesuai observasi, kita nanti ada 3 kelompok sesuai yang kita sampaikan kemarin, bahwa kita ada nanti gaya belajar sesuai dengan yang kamu isi di survei atau observasi Pak kemarin. Pertama kita kelompok visual, jadi ini yang kelompok visual yang sesuai hasil dari analisa Pak. Kemudian yang kelompok auditori yang ini ya, dan kelompok kinestetik ya. Nah, jadi yang visual ini adalah dia membaca buku ya. Jadi membaca buku. Nah, untuk yang auditori ini dia lebih mendengarkan video YouTube. Jadi kan di situ ya letaknya.
Nah, kemudian kinestet ini dia akan mempraktikkan secara langsung. Ya, punya uang logam? Ada uang logam? Ya? Tidak ada. Ada, baik. Ada tidak uang logam kita ini kan kemarin? Nah, ada? Nah, ada kan? Baik. Ya, kalau sudah ada, nanti ada yang dadu ya. Oke, nanti kita berikan dadunya. Kemudian kita selanjutnya adalah merilekskan diri dulu. Ya. Nah, sekarang coba pejamkan matanya baik-baik sambil membayangkan, ya, jangan membayangkan cowoknya, ketenangan jiwanya. Ya, oke, bisa mulai pejamkan mata. Oke. Ya, sudah pejamkan mata sambil menarik nafasnya dalam-dalam sambil memfokuskan, ya, meluangkan, melupakan apa yang terjadi di kosanmu, ya, di luar sana. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi, mengucapkan alhamdulillah sambil membuka mata. Oke, bagaimana perasaannya? Iya, tenang ya, lebih tenang karena kita sudah merasakan kejiwaan kita lebih tenang dan lebih fokus dengan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, oke, untuk selanjutnya kita sesuai kelompoknya tadi. Nah ya, ini ada LKPD yang sudah Pak siapkan sesuai dengan LKPD-nya. Oke ya, ini dadunya untuk kelompok, silakan diambil ya dadunya. Oke, sekarang dadunya sudah Anda pegang, ya. Silakan praktekkan sesuai dengan LKPD-nya, ya. Oke, ini boleh ya, kamu buka YouTube, boleh, tidak apa-apa lah. Tempat peluang tidak bisa, tadinya ada sudah. Kan ini bisa sudah dilihat. Dan ini ada berapa sisi dadu? Kan di sini dadunya. Nah, biar kamu lihat ada berapa sisi. Nah, kalau 6 dia masuk, berarti ada berapa dia? Ada berapa ininya? Istiwanya. Yang bisa dikasih. Kita dadu, kan baca. Coba kamu baca. Ada berapa? Apa yang Anda rumuskan di dalam peluang ini? Angka keluarganya angka berapa? 2. Berarti tulis di sini angka 2. Iya, angka 2. Oke, berarti di sini berarti apa yang keluar tadi dari mata dadu yang keluar, berarti keluarnya berapa? Dari 6 sisi ini keluar berapa sisi? 1, berarti 1 per ada berapa sisi? Nah, 1 per. Nah, sekarang bawa lagi. Pertanyaan ketiga apa? Coba diskusi. Oke, kalau sudah kita presentasikan sesuai dengan kelompoknya tadi. Sudah? Kalau sudah, boleh kelompok mana dulu yang mau presentasikan? Siapa dulu yang mau presentasikan? Oke, kelompok Randy ya? Oke, silakan. Oke, berdiri semua. Oke, ini dari kelompok visual dulu yang akan menyampaikan presentasinya. Ya, sudah selesai. Oke, silakan. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan apa yang telah kami rangkum. 1. Peserta didik menyiapkan satu mata dadu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian dari satu mata dadu, perhatikan ada berapakah angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis tersebut dinyatakan sebagai ruang sampel.
S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 2. Apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan suatu kejadian? Tuliskan rumus. Angka 2, peluang dari 1/6. Iya. Dari satu mata dadu yang telah disiapkan masing-masing kelompok, lakukanlah percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu, kemudian Anda tuliskan angka yang nampak. Yang nampak adalah angka 2. Iya. Oke. Apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti yang dilakukan pada soal nomor 3? Tidak semua peluang mendapatkan kesempatan. Nomor 5, tulislah kesimpulan dari rangkuman hasil pembelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sampel, ada 6 dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita melempar dadu yang keluar angka 2, dan ternyata tidak semua peluang mendapatkan kesempatan. Ya, oke, tutup. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dihapus dulu dari kelompok siswa. Oke, kita beralih ke kelompok apa tadi? Iya, auditori, silakan. Oke, silakan berdiri semua. Ya, kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, peserta didik menyiapkan materi yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, dari satu mata dadu, perhatikan ada berapakah angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis tersebut dinyatakan sebagai ruang sampel S. Sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tuliskan penjelasan Anda. Kedua, apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan kejadian yang kami dapatkan yaitu angka 2. Kemudian, tuliskan penjelasan mengenai rumus yang ditulis. Rumus yaitu 1/6. Dari nomor 3, dari satu mata dadu yang telah disiapkan masing-masing kelompok, lakukanlah percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu. Kemudian Anda tuliskan angka yang nampak. Angka yang nampak adalah angka 4. Berapakah peluang kemungkinan yang muncul dari percobaan tersebut? Yaitu 4/6. Nomor 4, apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti yang dilakukan pada soal nomor 3? Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu sisi yaitu angka 4 dari sisi 6, sehingga tidak semua mendapatkan peluang. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari rangkuman dari hasil pembelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sudah dijelaskan, sampel yang pertama itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang keluar itu hanya angka 4. Berarti tidak semua bisa mendapatkan peluang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ini yang kelompok terakhir, kelompok estetik. Silakan siapa yang maju. Oke, mungkin. Ya, silakan. Oke, silakan. Terakhir, matikan ya. Menyiapkan satu mata dadu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian dari satu mata dadu perhatikan ada berapa angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis dinyatakan sebagai ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan suatu kejadian? 6. Angka. Bukan 6. 3. Dari satu mata dadu yang telah disiapkan, masing-masing kelompok lakukan percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu, kemudian Anda tuliskan angka yang nampak atau muncul. Berapakah peluang kemungkinan yang muncul dari percobaan tersebut? Angka 4, peluang angka hanya peluang 4 dan tidak semua dapat peluang. 4. Apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan
yang dilakukan pada soal nomor 3 tidak semua memiliki peluang yang sama. 5. Tuliskan kesimpulan dan rangkuman dan hasil pelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saat dikoncang keluar angka 4 yang kami dapat 4. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, diberi aplaus juga ya. Setelah Anda mendengarkan 3 kelompok tadi, visual, kinestetik, dan auditori, kira-kira kelompok mana yang memang sudah lengkap penjelasannya? Kelompok? Iya, berarti kelompok audit. Yang masih ada kurang penjelasannya? Kelompok mana? Kelompok ini. Apa yang kurangnya? Kesimpulannya, rangkuman. Iya, tidak apa-apa. Nah, tapi sudah tahu kan? Itu salah satu langkah kita memberanikan diri untuk tampil, bagaimana memposisikan diri sebagai pembicara, sebagai moderator, ya. Itu langkah pertama kita untuk berdiskusi ini, ya. Karena apa yang Pak katakan tadi, selain kita pengetahuan juga ada penilaian praktek. Oke, dari sini kita sudah semua menampilkan presentasinya, sudah semuanya luar biasa ya. Kekurangan menjadi suatu kelebihan, karena dengan kekurangan kita menjadi bisa. Sekarang udah tahu kan kelompok kinestetik tadi apa yang mau ditulis ya dah? Oke, terima kasih. Nah, untuk berikutnya kita merangkum sama-sama. Tadi semuanya sudah tahu bahwa yang keluar angka dadunya sebenarnya sama ya dah? Tapi yang kamu keluar waktu kamu memoncangnya sama tidak angka yang keluar? Tidak. Artinya apa yang perlu kita rangkum? Yang pertama, setiap peristiwa tidak sama peluangnya. Iya, jadi setiap peristiwa dia tidak memiliki peluang yang sama. Ya. Kedua apa? Yang kedua, kalau misalnya semakin banyak dadu, semakin besar atau mengecil peluang kita bisa? Kalau banyak dadunya, kita semakin besar atau semakin kecil? Peluang kita mendapatkan angka tadi semakin besar. Oke ya. Semakin banyak dadu semakin besar peluang dapatkan angka tadi ya. Pak, salah Pak. Banyak dadu semakin besar peluang dapat semakin banyak dadu semakin besar peluang dapat kita ambil. Tapi sekarang kalau dadunya, sekarang katanya lagi, katanya besar peluangnya. Kalau satu dadunya ini ada 6 ya sisi. Ada 6. Kalau misal 3 dadu setiap orang, berarti 3 kali 6 berapa? 18. Berarti ada 18 ya. Ada 18 sisi. Benar? Sisi sampel. Jadi sampelnya ada 18. Berarti angka 3 ada berapa di situ? Ada 3. Berarti peluangnya angka 3 berapa? 3 per 18. Berarti kalau semakin banyak angka dadu tadi, semakin banyak juga sampel. Artinya membuat peluang kita membesar atau kecil? Peluang kita dapat tergantung. Iya, berarti tergantung dari jadi tergantung dari dadunya ya. Tergantung jumlah dadu dan jumlah angka yang didapat diinginkan ya. Oke, yang berikutnya ketiga. Apa misalnya yang ketiga? Rangkuman ketiga. 3 cukup mungkin apa?
Ketika kamu mengoncang dadu, jenis dadunya sama tidak? Sama. Berarti apa bisa disimpulkan? Dikatakan peluang itu sama jika peristiwanya iya sama-sama mengoncang, ya. Iya. Kalau yang tadi ada yang menggelindingkan kan beda peluangnya. Nah, berarti mempunyai peluang yang sama apabila peristiwanya juga peristiwa yang sama. Jadi di situ jadi peristiwa sama kamu sekarang sama-sama kelas 11. Kamu punya peluang untuk naik ke kelas 12 sama karena sama-sama kelas 11. Karena soal yang diberikan oleh guru juga sama. Tapi kalau kamu sekarang kelas 11, soal diberikan oleh guru adalah kelas 12, kira-kira peluang kamu sama tidak dengan kelas 12 pinternya? Berbeda, makanya peluang tadi harus sama pada peristiwa yang sama. Oke, kalau begitu kita kalau mau bekerja ada 1000 tamatan SMK jurusan TKJ, misalnya Kabupaten Lahar, diterima hanya 100. Bagaimana peluangnya? Berarti 100 per peluangnya berapa? 100 per 1000. Berarti kalau kita coret ya, berarti berapa? 100 per 10. Artinya peluang kamu untuk diterima bekerja hanya 1 per 10. Benar? Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai anak SMK yang siap kerja adalah menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan skill. Nah, jadi tambahnya adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan skill. Baru kita bisa peluangnya yang sama, tapi harapan kita besar untuk bisa lulus. Baik, dari situ kita sudah merangkum, sudah kita lakukan rangkumannya. Kita kumpulkan dulu, coba LKPD-nya. Sudah? Iya. Satu lagi kelompok ini, silakan. Oke, ya, dari situ kita sudah semua menjawab pertanyaan. Terima kasih Anda sudah melakukan yang terbaik. Nah, sekarang Pak tanya juga. Kalau di sini kita sudah mempraktekkan. Jadi Pak beri tugas di rumah Anda untuk membuat video, ya, videonya berkelompok, ya. Iya, kelompok inilah silakan buat videonya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan pertemuan berikutnya dengan peristiwa yang berbeda tentang peluang. Bisa? Yakin? Bisa? Oke. Nah, itu sudah Pak siapkan linknya, nanti sesuai dengan link mengirimkannya, ya. Kita tampilkan linknya, nanti kirimkan lewat link, nanti Pak akan melihat dari proses Anda melakukan ini, ya. Nah, kemudian di sini Pak sudah ada lembar refleksi. Pak minta untuk Anda mengisi refleksinya. Jadi silakan diisi, ya. Refleksinya bagaimana terhadap Anda. Nah. Oke, ya. Refleksinya nanti dikumpulkan lagi dengan Pak, ya. Nanti dikumpulkan bagaimana sudah refleksinya, ya. Refleksikan itu, ya. Apa tujuan refleksi ini? Agar Pak sebagai pengajar dengan ilmu matematika yang diberikan kalian, Anda akan tahu bagaimana merefleksi Pak agar saya lebih baik lagi untuk proses pembelajaran di kedepannya nanti, ya. Oke, kalau begitu silakan kumpulkan refleksi tadi, silakan kumpulkan. Oke, itu terima kasih. Nah, sebelum kita ini, ya, kita lihat dulu. Ini ada cuplikan video, ya. Silakan perhatikan dulu.
Sambil simak ya, isi videonya bagaimana? Proses kupu-kupu pertama dia punya telur ya. Setiap spesies yang berbeda dia bertelur juga berbeda. Spesies berbeda artinya menandakan dia berbeda juga klasifikasinya, jenisnya. Ya betul. Oke, sekarang dia sesudah itu sudah menjadi telur, jadi apa tadi? Ular. Iya, betul, bagus ya. Oke, setelah ular jadi apa dia? Iya, betul. Untuk kelompok 2 ini ya. Setelah kelompok 2 menjawab, lanjut jadi apa dia? Iya, jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di mana nak? Prosesnya. Ada tidak perjuangan manusia di situ? Ada tidak perjuangan induknya? Tidak ada. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan dari situ? Mengatakan. Apa kira-kira bisa dikatakan? Artinya dengan apa dia? Dari telur sampai ini usaha siapa? Usaha sendiri. Tidak, usaha individunya masing-masing. Yang berusaha dia akan jadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Yang tidak berusaha akan punah. Nah, maka di sini Pak tulis kebiasaan yang kecil baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik juga. Maka ya, dari hal yang kecil lakukanlah yang terbaik. Nanti akan menghasilkan yang terbaik juga. Artinya tetap semangat, walaupun ilmu yang kamu dapat kecil, tapi lama-kelamaan ini akan menjadi sesuatu yang besar. Kamu akan menjadi orang luar biasa. Yakin? Yakin. Bentuklah karakter jiwa kamu yang kata Pak tulis ini. Kebiasaan kecil menjadi besar dengan kebaikan. Bisa kira-kira dipahami sampai di situ? Bisa. Baik, kalau begitu, nah ya, kira-kira dari sini sudah kami isi tadi mengisi refleksi. Saya terima kasih. Nanti apa yang kamu refleksikan terhadap saya akan saya berusaha untuk sebaik mungkin menjadi pelayan kamu di dalam pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, dari sini Pak mau tanya dulu, kira-kira menurut kalian apa yang dirasakan setelah belajar matematika tentang peluang ini? Dari metode pembelajaran kita, bagaimana? Coba kelompok 1. Penjelasannya mudah dipahami, Pak. Iya, coba tegak nak, biar yang lain dengar. Penjelasannya mudah dipahami. Iya, boleh. Kelompok 2, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan dengan hari ini? Dengan adanya Coba tegak nak. dengan adanya kelompok ini bisa saling berdiskusi. Jadi misalkan ada yang kurang ngerti, bertanya dengan yang lain tuh jadi materinya itu jadi mudah. Dipahami? Iya. Oke, mudah dipahami ya. Boleh. Masih ada kelompok ini mau nambahkan? Boleh? Ayo. Apa deh? Gelisah apa? Ada yang menghubung ya? Oh iya. Tapi senang kan hari ini? Senang. Oke. Kelompok 3, coba apa kira-kira? Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, silakan. Silakan. Ya, boleh. Bagus. Dengan belajarnya diskusi ini lebih paham karena belajarnya sama-sama. Juga lebih refleksi. Iya. Jadi dengan diskusi ini lebih mudah dipahami karena zaman now kan karena satu frekuensi. Kalau Pak dulu katanya satu server. Kamu sudah beda satu frekuensi. Bagus. Oke, beri hapus semuanya karena Oke, nah ya, untuk berikutnya pembelajaran kita adalah melanjutkan di minggu pertemuan berikutnya adalah harapan. Jadi menentukan peluang harapan dari peristiwa kejadian suatu peristiwa peluang.
Ya. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Anda berakhir, karena memang setelah ini pulang, jadi kita sekaligus berdoa penutup sekaligus untuk berdoa pulang. Oke, kalau tadi Randy coba yang si Dedek ya, Dedek ketua kelas ya. Oke, coba dipimpin doanya, doa pulang kita sambil tutup. Oke, silakan. Iqra'i doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, dengan berdoa tadi penutup sudah pelajaran kita hari ini. Kemudian juga Anda nanti jangan untuk hampir di jalan sebelum pulang. Kalaupun mau pulang izin dulu ke orang tua. Kalau kamu mau kemana-mana, ya itu saja. Siapkan bukunya dan rapikan kembali tempat duduknya.